my time. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Doa mulai. Selesai? Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Ya alhamdulillah pasti sehat semuanya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang struktur bumi dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan struktur bumi. Kalian pernah merasakan gempa bumi? Tahun berapa? 2000 kemarin. Belum lama ya, tidak usah. Kalau Pak Guru pernah merasakan gempa bumi besar itu tahun 2006, ada rumah yang sampai roboh, kurang meninggal banyak. Gempa bumi yang sangat. Kenapa kira-kira gempa bumi? Ada hubungannya nggak dengan struktur dari bumi? Nah, nanti kita akan belajar. Tujuan belajar kita adalah memahami yang pertama struktur buminya, lapisan-lapisan buminya. Kemudian yang kedua kita akan memahami tentang ini termasuk teori tektonik lempeng. Kalau bumi terdiri dari lempeng-lempeng yang terpisah. Kemudian kita belajar tentang gempa bumi. Lalu yang ketiga gunung berapi. Dan kita memahami yang keempat, tujuan kita adalah memahami tentang mitigasi bencana. Mitigasi itu upaya untuk kita biar selamat. Langkah-langkah yang diperlukan mengantisipasi supaya nanti kalau ada bencana itu kita bisa resikonya kecil. Itu namanya apa? Mitigasi. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar lebih lanjut. Untuk mempelajari ini kita akan menggunakan metode jigsaw. Jigsaw itu ada kelompok ahli, ada kelompok asal. Kelompok asal kalian sekarang ini ya. Ini nanti saya satu kelompok 4 orang, satu kelompok 4 orang, 4 orang, 4 orang, 4 orang, 4 orang, 4 orang, 4 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu namanya kelompok asal. Kemudian masing-masing kelompok nanti akan dibagi menjadi huruf A, B, C, D. Dan kelompok A akan mempelajari khusus struktur bumi dan tektonik lempeng. Kemudian kelompok B akan belajar gempa bumi, kelompok C gunung berapi, kelompok D mitigasi bencana. Nah, setelah saya bagi kelompok asalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, saya akan bagi ke kelompok ahlinya. Nah, kelompok ahlinya nanti A, B, C, D. Silakan nanti yang saya tunjuk sebutkan ya A, selanjutnya B, C, D gitu ya. Oke, dari sini A, D. Kelompok A akan bersama-sama belajar tentang struktur bumi. Nanti jadi satu kelompok di deretan sini, kelompok A. Ya, saling berdiskusi bebas ya. Di kelompok A itu saling bertanya. Kalau temannya sudah memperoleh jawabannya, segera disampaikan kepada temannya. Lalu diskusikan, jawaban itu benar, oh iya, oke, lalu dipakai bersama-sama satu kelompok A. Kelompok B nanti pindah ke sini semua yang tadi nyebut B. Kelompok C pindah ke sini semua sama mempelajari tentang gunung berapi. Kelompok C, D tentang mitigasi bencana. Itu ya, nanti B pindah ke sini yang tadi menyebut grup B. Selanjutnya nanti kalau sudah selesai, kamu menguasai materi A, kamu akan menjelaskan kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan yang sudah kamu peroleh tadi pada teman-teman. Maka kamu nanti fokus untuk mengerjakan tugasmu di A, ya kelompok A itu segera selesaikan, lalu dipelajari mana yang harus disampaikan kepada teman. Waktunya 30 menit untuk belajar di kelompok A, B, C, D. Dan nanti kembali lagi ke kelompok, waktu sekitar 16 menit untuk menyampaikan kepada. Silakan mengatur diri untuk ke kelompoknya.
untuk kamu bisa bekerja secara kelompok. Didiskusikan bareng-bareng. Itu apa? T ya? Ada yang kurang nggak? Nggak satu-satu. Ini fokus. Silakan berdiskusi di kelompoknya masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan di LKPD. Kalau ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan pada Pak Guru. Bagian review itu baca. Jadi paham sendiri kalau mitigasi bencana apa.
sekalian. Sudah ditulis ya, diputuskan, kalau sudah ditemukan kesepakatan ditulis. Setelah 20 menit saya tambah lagi waktunya 5 menit. Semendi. Jawab sih. Karena melihat tentang keluarga tersebut. Kan kira-kira 28 ya. Saksian Bencana apa sih di daerah rawan bencana itu? Ya masa itu. Ya, waktu kita untuk berdiskusi di kelompok ahli tidak cukup. Saatnya sekarang kita akan kembali ke kelompok asal. Tugas kalian nanti, bentar, saya bilang dulu. Tugas kalian nanti ketika di kelompok asal adalah menjelaskan yang sudah kalian pelajari di kelompok ahli ini. Kalian yang dapat A menjelaskan kepada temannya yang dapat B, C, dan D. Yang dapat B menjelaskan kepada yang dapat C, D, dan A. Yang C menjelaskan kepada yang dapat B, A, dan B. Yang mendapatkan D menjelaskan kepada yang mendapatkan A, B, dan C. Menjelaskannya dengan suara yang lantang, jelas pengucapannya di hadapan teman-temannya, sehingga temanmu bisa maksudnya lantang, nanti ya jangan sampai terlalu mengganggu kelompok lain ya, artinya diukur sendiri suaranya. Yang penting satu kelompok itu mendengar dengan baik, sehingga penjelasan yang kamu sampaikan itu bisa didengarkan dengan baik oleh teman-temanmu. Sekarang kita bentuk kelompoknya menjadi kelompok asal, mejanya 2 disatukan, lalu kursinya mengelilingi 4 gitu ya.
2 bisa disatukan, kursinya melipat. Ini dengan disatukan, kursinya melipat. Gitu ya. Pak, silakan kembali ke kelompok asal. Bersiap-siap untuk kelompok A menjelaskan selama 4 menit. 4 menit. Nanti akan saya beri waktu 4 menit. Kalau sudah selesai kajian, yang B menjelaskan kepada teman yang lain, yang C dan seterusnya ya. Silakan memulai untuk kelompok A menjelaskan kepada teman satu kelompok asalnya. Baik. memiliki ciri-ciri mengandung berbagai unsur kimia. Ini atas tangan dan kemampuan yang tidak ada dua macam lapisan kerak bumi, yaitu kerak bumi yang terdapat di lapisan dan kerak bumi yang dilakukan. Pada bumi terdiri dari dua lapisan, seperti sistem bumi, yaitu lapisan mantel luar dan mantel bawah atau dalam. Lapisan mantel berbentuk padatan. Suhu pada lapisan ini paling keluar sekitar 250 derajat Celcius. Pada lapisan mantel keluar sekitar 250 derajat Celcius. C terdiri dari cairan besar, Berikutnya siap-siap untuk kelompok B menjelaskan pada teman-temannya. Waktunya 4 menit. Silakan kelompok B menjelaskan pada temannya yang mendapatkan A, C dan D. Mulai.
Bagaimana perjalanan kan minimal 2 jenis gempa bumi dan jelaskan perbedaannya. Satu, gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh letusan lempeng di bumi bawah. Ketika dua lempeng saling bergerak dan bertabrakan atau terpisah satu sama lain. Hal ini disebut besar di sekitar daerah terjadinya gempa. Apa perbedaan antara Gunung berapi adalah sistem saluran udara panas atau yang dimaksud dengan batuan dalam bentuk air atau lava yang memanjang dari kedalaman 10 km di dalam permukaan bumi. Panas atau bantuan dalam wujud cair atau lava yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai berapi adalah sistem saluran udara panas bantuan dalam wujud cair atau lava yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai permukaan bumi. Jelaskan saluran tiga bentuk utama Berikutnya kelompok D yang terakhir untuk menjelaskan bagaimana kelompok A, B, dan C tentang mitigasi bencana karena ini pasti ya. Kalau artinya silakan dimulai menjelaskan dari kelompok ahli D. Apa yang dimaksud dengan mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana alam. Mengapa mitigasi bencana sangat penting bagi masyarakat? Karena agar masyarakat lebih waspada dan lebih siap menghadapi bencana.
yang sudah selesai untuk kegiatan di kelompoknya, silakan kerjanya diatur seperti tadi lagi sendiri-sendiri. Masih ada waktu 7 menit ya, saya masih ada waktu 7 menit untuk menyelesaikannya. Dan saya mohon maaf kalau sudah ada yang pulang, tapi kita harus nanti kita kumpulkan gitu. Alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai dan yang pertama kita sudah belajar tentang struktur bumi, gempa bumi, gunung berapi dan mitigasi bencana. Di struktur bumi kita sudah belajar 4 macam lapisan, dan gempa bumi bagaimana kita memahami teori tektonik lempeng dengan gempa bumi, dan kemudian gunung berapi kita sudah main berbagai macam bentuk gunung berapi, dan mitigasi bencana kita sudah memahami pentingnya melakukan mitigasi bencana. Untuk itu mari kita tutup dengan